fungsi fx sama dengan, mari kita tuliskan, fx itu sama dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan 3x kuadrat dikurangkan dengan 9x dikurangkan dengan 7. Nah, turun pada interval berapa? Nah, apakah definisi dari turun? Nah, misalkan fungsi fx itu adalah sebagai berikut. Nah, maka turun itu adalah pada saat dari sini sampai dengan pada saat di sini. Nah, ini yang disebut dengan fungsi turun. Ya, karena fungsinya itu menurun. Yang artinya adalah jika x2 lebih besar daripada x1, maka f x2 itu akan lebih kecil dari f x1 ya, jika x2 lebih besar dari x1. Ini adalah definisi dari fungsi turun. Jadi kita perlu mencari interval dari fungsi pada saat fungsi tersebut turun ya, pada saat fungsi tersebut turun. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa fungsi tersebut turun ataupun naik? Nah, jika kalian perhatikan pada saat fungsi tersebut turun, gradien garis yang menyinggung fungsi tersebut akan menurun juga, karena di sini adalah turun dengan ke kanan. Turun dengan ke kanan, maka gradiennya itu akan bernilai negatif. Sebaliknya pada saat fungsi tersebut naik, ya, pada saat fungsi tersebut naik, gradien yang menyinggung gradien garis yang menyinggung kurva tersebut akan selalu bernilai positif ya, dimana ini adalah ke kanan dan naik, ke kanan dan naik akan selalu bernilai positif gradiennya. Lalu pada saat di sini, yaitu dimana fungsi tersebut tidaklah naik maupun turun, gradiennya akan bernilai 0 ya, gradiennya akan bernilai 0 dan seterusnya. Tentu saja di sini pada saat fungsi naik, gradien yang garis yang menyinggung kurva tersebut akan memiliki gradien positif karena naik dan ke kanan. Ini akan bernilai positif. Nah, maka mari kita turunkan fungsi f untuk mencari gradien dari garis singgung fungsi fx. Nah, maka ini akan sama dengan x pangkat 3 jika kita turunkan adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat jika kita turunkan adalah 6x. Negatif 9x itu jika kita turunkan adalah negatif 9. Nah, ini adalah turunan dari fungsi f. Nah, sekarang mari kita cari pada saat x berapakah fungsi tersebut tidak naik maupun tidak turun. Yaitu, mari kita cari titik stasionernya. Ya, titik stasioner. Di mana fungsi tersebut tidaklah naik maupun tidaklah turun. Yaitu pada saat gradien dari garis singgungnya adalah 0. Ya, maka mari kita cari. Di mana 0 itu akan sama dengan 3x kuadrat ditambahkan 6x dikurangkan 9. Mari kita faktorkan 3. Maka ini akan menghasilkan x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3. Sekarang mari kita faktorkan x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3. Di mana ini akan sama dengan 3 dikalikan dengan, mari kita cari dua buah bilangan. Jika kita kalikan adalah negatif 3, jika kita jumlahkan adalah positif 2. Nah, tentu saja itu adalah positif 3 dengan negatif 1. Maka ini adalah positif 3 dengan negatif 1. Maka pembuat nolnya adalah x tambah 3 sama dengan 0, di mana x sama dengan negatif 3, atau x kurang 1 sama dengan 0, maka x itu sama dengan 1. Yang artinya adalah pada saat x sama dengan 1, ya, misalkan ini adalah sumbu x, pada saat x sama dengan 1, maka fungsi fx tidaklah naik maupun tidaklah turun, di mana ini adalah titik stasionernya. Lalu pada saat x sama dengan negatif 3, yaitu di sini, kurva fx tidaklah naik maupun tidaklah turun, atau pada saat titik stasioner, ya, pada saat fungsi tersebut bernilai stasioner, tidak naik maupun tidak turun. Nah, sekarang mari kita gambarkan garis bilangan dari turunan fungsi f. Di mana di sini adalah negatif 3 dengan 1. Ya, di mana fungsi tersebut tidaklah naik dan tidaklah turun. Lalu kita perlu mencari fungsi tersebut pada saat turun, di mana kita perlu mencari gradien yang bernilai negatif, ya, atau turunan yang bernilai negatif, ya, turunan fungsi f yang bernilai negatif. Nah, maka mari kita lengkapkan garis bilangan tersebut, di mana di sini adalah fungsi kuadrat, di mana a-nya bernilai positif, ya, koefisien di depan x kuadrat bernilai positif. Maka tentu saja ini adalah positif, negatif, positif.
Ya, positif, negatif, positif. Jika A-nya lebih besar dari 0. Jika A-nya lebih kecil dari 0, ini negatif, positif, negatif. Ataupun kalian dapat mencoba dengan titik uji. Ya, misalkan negatif 5 kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Negatif 5 ditambahkan 3 adalah negatif 2. Negatif 5 dikurangkan dengan negatif 1 adalah negatif. Negatif dikalikan negatif tentu saja adalah bernilai positif ya, dan seterusnya. Tentu saja kalian dapat menggunakan titik uji untuk mencari tandanya. Nah, setelah itu kita perlu mencari nilai yang negatif. Karena pada saat negatif, fungsi tersebut akan menurun ataupun gradiennya akan bernilai negatif. Maka di sini adalah gradien yang bernilai negatif, yang artinya adalah fungsi tersebut akan turun. Maka pada interval x negatif 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, fungsi tersebut bernilai turun, merupakan fungsi turun ya. Fungsi tersebut akan turun pada interval negatif 3 sampai dengan 1. Nah, maka mari kita cari jawabannya. Negatif 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Maka jawabannya adalah C.